Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan lab navigating the Linux file system and permission settings. Jadi di video kali ini itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah exploring file system in Linux, yang kedua adalah file permission, yang ketiga adalah symbolic links and other special file types. Nah, versi yang dibutuhkan adalah CyberOff Workstation Virtual Machine yang sudah kita install dalam video yang pertama. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu exploring file system in Linux. Step pertama adalah access the command line launch. Langsung saja kita buka CyberOff Workstation Virtual Machine nya dan buka terminal. Nah, di sini step kedua kita akan mengetik command ls blk. Nah, keluar seperti ini sama. Selanjutnya use the command to display more detailed information on the currently connected file system in the CyberOff Workstation Virtual Machine. Kita akan menambahkan command mount. Seperti ini. Selanjutnya kita akan run mount command lagi, tetapi kali ini kita akan menggunakan pipe untuk send the output of mount to grep to filter the output and display only the root file system. What is the meaning of the output? Where are the listed file physically stored? Jadi perintah pertama itu mengubah directory ke root directory. Nah, directory root itu adalah tingkat tertinggi dari sistem file. Nah, file itu disimpan secara penuh secara fisik di file system. Next, why is FSTP1 not shown in the output above? Nah, karena saat ini file directory tersebut tidak dipasang atau mounted. Selanjutnya kita akan masuk ke step yang ketiga, yaitu manually mounting and unmounting file system. Nah, jadi kita akan menggunakan command ls
untuk verify that the directory second drive is in the analyze ROM directory. Kita coba. Second drive sudah tertera di sini. Catatan, jika directory second drive tidak ada, kita bisa menggunakan command memcdir untuk membuat file second drive. Nah, di sini ya. Tapi berhubung kita sudah ada second drive, jadi tidak usah kita ketik mcdir lagi. Selanjutnya kita akan menggunakan command ls. Jadi isi dari second drive ini kosong ya. Selanjutnya kita akan menggunakan mount command on the newly created second drive directory. The syntax of mount is mount. Kita coba menggunakan command sudo mount kita masukkan passwordnya adalah cybrowse. Kita coba lagi. Nah, jika tidak ada output, maka artinya adalah mounting itu, proses mounting sudah berhasil. Sekarang kita masuk step yang D. Kita akan menggunakan command ls untuk melihat konten pada directory kembali. Nah, sudah sama ya. Why is the directory no longer empty? Where are the listed file physically stored? Jadi setelah mount, menganalisa second drive menjadi titik masuk ke sistem file
yang disimpan secara fisik dalam dev stp1. Selanjutnya, issue the one command with no option again to display detailed information about the dev1 partition as before. Use the grep command to display only the dev file system. Kita akan menggunakan command lagi. Sama kurang lebih. Selanjutnya, when mounting file system is just as sample, make sure you change the directory to something offset of the mounting point and use the mount command as shown below. Kita akan menggunakan command sudo umount kita masukkan list totalnya sudah 0. Kita langsung masuk ke part yang kedua, yaitu file permission. Langsung saja kita masuk ke step yang pertama, yaitu visualize and change the file permission. Kita masukkan command cd Setelah itu kita gunakan command ls untuk melihat apa saja file yang terdapat dari direktori tersebut. Jadi ada beberapa ini. Langsung ke pertanyaan. Consider the CMN file as an example. Who is the owner of the file? How about the group? Jadi pemilik file tersebut itu adalah analyze juga analyze lagi. Selanjutnya, the permission for CMN RWR apa artinya? Nah, artinya adalah pemilik file dapat membaca, tulis,
Jadi apa maksud dari ini, yaitu pemilik file dapat membaca dan menulis ke file tetapi tidak mengeksekusinya. Anggota kelompok analis selain pemilik hanya dapat membaca file, dan pengguna lain tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk menulis dan mengeksekusi file tersebut. Lanjut ke step yang C. The talk command is very simple and useful. It allows for the quick creation of an empty text file. Use the command below to create an empty file in the empty directory. Kita akan menggunakan command talk. Now once the file created, list the permission, ownership, and content of the empty directory, and explain what happened. With the addition of the option, it lists the permission of the parent directory. Record the answer in the lines below. Kita coba menggunakan command ls dan ld. Jadi maksudnya itu adalah izin dari directory Nah, jadi izin dari directory MNT ini dimiliki oleh pengguna root. Jadi dengan cara ini hanya pengguna root yang diizinkan untuk menulis ke folder MNT. Next, what can be done for the text command shown above to be successful? Nah, di perintah Nah, jadi apa yang
harus dilakukan untuk perintah touch ini keluar dan sukses. Jadi perintah dapat dijalankan sebagai root atau izin dari jQuery MLT ini dapat dimodifikasi. Next, kita akan menggunakan komen sudo lagi. Sebentar. Kita kembali dulu. Dan sekarang kita mengetik komen sudo mount. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang yaitu change to the second drive directory and list the content of it. Kita menggunakan command cd lalu kita menggunakan command list. Nah, seperti ini. What are the permission of the my file txt file? Ini adalah ini, terletak di sini. Kita copy saja, jadi kita paste. Selanjutnya use the chmod to comment to change the permission of my file.txt. Jadi kita akan mengubah izin dari my file.txt. Kita menggunakan comment sudo lagi. Berubah izin dari file myfile.txt nya menjadi seperti ini. Yang sebelumnya tidak ada x-nya, sekarang menjadi ada x-nya. Selanjutnya what command will
change the permission of my file.txt to error granting any user in the system full access to the file. Jadi komen yang digunakan adalah sudo yang digunakan adalah komen sudo seperti ini. Selanjutnya, the comment is used to change ownership of a file or directory. Issue the comment below to make root the owner of the my file.txt. Kita akan menggunakan komen sudo lagi. Note catatan untuk mengubah kedua owner dan grup analis di dalam waktu yang sama, kita akan menggunakan komen sudo count analis my file.txt. Selanjutnya, know that analyst is the file owner. Try appending the word test to the end of my file. Kita menggunakan komen echo Selanjutnya kita akan menggunakan comment get untuk menampilkan file tersebut. Was the operation successful? Jelaskan. Ya. Karena analis Jadi was the operation successful? Apakah operasi sukses? Jelaskan. Ya, operasi sukses karena analis adalah pemilik file dan izin masih ditetapkan ke 665 seperti sebelumnya. Izin memungkinkan pemilik dan pengguna dalam kelompok root untuk mengubah file. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu directory and permission. Kita akan mengubah kembali ke home analysis lab support files directory menggunakan. Setelah itu kita akan menggunakan command ls.
kembali menggunakan komen cd dulu. Setelah itu kita menggunakan komen ls. Compare the permission of the malware directory with the mininet service file. What is the difference between the beginning part of the malware line and the mininet service line? Jadi apa perbedaannya? Itu adalah ada surat Nah, jadi perbedaan antara beginning part of the malware line dan the mininet service line adalah ada surat atau pesan di awal sebelum izin untuk directory malware. Setelah itu kita masuk ke part yang 3, yaitu symbolic link and other special file types. Langkah yang pertama itu adalah examine file types. Kita akan menggunakan komen ls lagi. Sebelumnya kita kembali dulu ke analysis. Setelah itu kita klik komen ls. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan komen dev. Symbolic link in Linux are line shortcut in Windows. There are two types of links in Linux: symbolic links and hard links. The difference between symbolic link and hard links is that a symbolic link file point to the file name of another file, and a hard link file point to the content of another file. Read to file by using echo. Kita akan menggunakan komen echo di sini. Simbolik. Kita coba menambahkan file 2 menggunakan komen echo lagi dan menuliskan hard di dalamnya, kata hard. Maaf, harus ditambah spasi ternyata. Sudah, kita coba cek menggunakan comment cut.
Selanjutnya kita akan use ln to create a symbolic link to file 1 and into create a hard link to file 2. Kita akan menggunakan command ln Selanjutnya kita akan menggunakan command ln lagi. Nah, step yang E itu use the ls command and examine the directory listing. Menggunakan command ls lagi. Ini. Nanti show the file symbolic is a symbolic link with an I at the beginning of the line and a pointer to file to txt. Selanjutnya kita masuk ke step yang F. Ubah nama original file 1 dan file 2 and notice how it affect the linked files menggunakan command mv. Ini di copy aja supaya lebih cepat. Selanjutnya kita akan cek menggunakan cat file symbolic. File 1 symbol, maaf tipe. To many level of symbolic link. Kita gunakan menu cut lagi untuk file 2. What do you think will happen to file 2 if you open a text editor and check the text in file to new txt? Ini mengubah isi satu file akan mengubah isi yang lain karena keduanya mengarah ke image yang sama. Jadi, what do you think will happen to file 2 if you open a text editor and change the next in file to new txt? Jadi ya, mengubah isi satu file akan mengubah isi yang lain karena keduanya mengarah ke inti yang sama pada hard disk drive. Nah, sekian pengerjaan saya mengerjakan lab navigating the Linux file system and permission setting. Saya ucapkan terima kasih.